Kuda betina ke kandang kuda jantan. Lama estrus 4 sampai 6 hari dengan siklus estrus 21 hari sekali. Ha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8. Kami di sini akan menjelaskan tentang manajemen kuda. Yang di dalam manajemen kuda terdapat berbagai manajemen, yaitu terdapat manajemen pakan, manajemen kandang, manajemen kesehatan, manajemen breeding, dan manajemen limbah. Dari berbagai manajemen tersebut akan dijelaskan oleh teman-teman saya, dan mari kita simak selengkapnya di video tersebut. Ya, saya akan menjelaskan manajemen pakan di Sukarno Stable. Untuk komposisi pakan di Sukarno Stable itu terdiri dari 1 gayung pelet, 2 gayung bekatul, dan 3 gayung polar. Nah, untuk waktu pemberian pakannya di Sukarno Stable itu dilakukan 2 kali, yakni di jam setengah 7 pagi dan di jam setengah 4 sore. Nah, untuk pakan tersebut diberikan kepada kuda yang berumur sekitar di bawah 1 tahun. Nah, menurut literatur, menurut Becky dan Bade, pemberian pakan kuda itu didasarkan dari aktivitasnya, mulai dari aktivitas yang ringan, aktivitas rendah, dan aktivitas yang berat. Masing-masing kategori tersebut diberikan pakan yang berbeda-beda. Nah, untuk di Sukarno Stable ini memelihara kuda-kuda yang dipersiapkan untuk pacu. Nah, karena tidak ada tercantum komposisi dari pakannya, maka kita melihat keberhasilan dari pakan tersebut dari perilaku kuda tersebut. Nah, indikatornya diantaranya apakah kuda tersebut sudah dapat memenuhi kebutuhan pokoknya, kemudian apakah kuda tersebut sudah dapat berkembang dengan baik, kemudian apakah kuda tersebut mampu berproduksi atau bereproduksi dengan baik. Nah, nampak dalam video kuda-kuda itu nampak sehat, kemudian terpenuhi juga itu pokoknya, dan mampu bertumbuh dengan baik. Artinya apa? Artinya pakan yang diberikan di Sukarno Stable itu sudah mencukupi kebutuhan dari kuda tersebut. Terima kasih. Perkenalkan, saya Uma. Di sini saya akan menjelaskan mengenai manajemen perkandangan kuda. Nah, langsung saja di sini saya mengambil sebuah video dari YouTube, yaitu di Peternakan Deran Lembang, Bandung. Nah, peternakan ini berbasis agrowisata. Nah, ini langsung saja dapat dilihat atap kandang dari peternakan ini miring, dibuat miring seperti itu. Nah, ini sesuai dengan pendapat dari tim Karya Tani Mandiri 2010 bahwa kandang itu harus memiliki atap dengan kemiringan 30-45 derajat. Nah, ini juga dapat dilihat ada tempat penyimpanan pakan dan juga tempat penyimpanan peralatan. Nah, tempat penyimpanan ini harus disediakan di setiap peternakan. Ini sesuai dengan pernyataan dari McBone 1994 bahwa peternakan itu harus memiliki fasilitas pendukung berupa tempat penyimpanan peralatan dan tempat penyimpanan pakan. Nah, ini langsung saja di peternakan Derans ini kandangnya memiliki tipe single stall, yaitu setiap satu kandang ada 1 kuda. Nah, di sini juga di setiap kandangnya itu ada identitasnya berupa nama dan juga tahun lahir dari kudanya, seperti itu.
Nah, tipe kandang single stall ini sesuai dengan pernyataan dari tim Karya Tani Mandiri 2010 bahwa biasanya kandang kuda itu memiliki tipe single stall, memiliki tempat untuk exercise di samping atau di dekat dari kandang dan juga memiliki konstruksi yang kuat. Nah, selanjutnya yaitu dari alas kandangnya. Nah, di peternakan ini menggunakan alas kandang dari serbuk gergaji. Ini sesuai dengan pernyataan dari McBone 1994 bahwa alas kandang kuda itu harus dalam keadaan bersih dan tidak licin serta beralaskan serbuk gergaji atau jerami untuk melindungi kuda agar tidak terpleset dan memberi kenyamanan. Jadi di sini menggunakan serbuk gergaji sehingga kudanya itu nanti tidak akan cedera seperti itu. Nah, selanjutnya di setiap kandang itu juga disediakan tempat minum. Nah, ini sesuai dengan pernyataan dari Nozawa et al. 1981 bahwa air bersih itu harus tersedia di setiap kandang dan harus memiliki sistem pembuangan kotoran yang baik. Nah, jadi di peternakan ini juga sistem pembuangannya sudah ada. Ini di samping-samping dari kandangnya ada selokan. Tadi bisa dilihat di sebelum-sebelumnya ada selokan di situ nanti untuk sistem pembuangan kotoran dari kudanya. Di setiap kandang dari peternakan ini juga sudah dilengkapi dengan ventilasi yang baik, yaitu dapat dilihat pada bagian depan, belakang, dan sampingnya itu ada jendela untuk sirkulasi udara masuk. Dan mengapa ventilasi itu sangat diperhatikan? Karena jika tidak diperhatikan dengan baik itu akan menyebabkan penyakit pernafasan pada kuda. Ini sesuai dengan pendapat McBone 1994 bahwa ketersediaan udara yang baik itu sangat dibutuhkan pada perkandangan kuda karena kuda itu mudah untuk mengalami penyakit pernafasan. Nah, di kandang ini juga ada tempat exercise tersendiri, jadi berupa halaman luas seperti itu. Nah, ini dapat dilihat di samping kanan. Di sini merupakan tempat untuk exercise kuda supaya kuda itu tidak stres berada di kandang terus-menerus seperti itu. Jadi dapat disimpulkan bahwa manajemen perkandangan di peternakan kuda Daran Lembang Bandung ini sudah cukup baik karena di setiap kandangnya juga sudah dilengkapi dengan ventilasi udara, dilengkapi dengan tempat makan dan minum, dan juga tipe kandangnya single stall dan beralas dari kandangnya juga sudah aman, yaitu diberi serbuk gergaji. Dan selain itu mereka juga menyediakan tempat exercise untuk kudanya agar kuda itu nyaman dan tidak stres. Dan selain itu untuk sistem dari pembuangan kotorannya pun juga sudah tersedia, yaitu dengan adanya selokan-selokan di pinggir dari kandang kudanya seperti itu. Jadi dapat disimpulkan bahwa manajemen perkandangan di peternakan ini juga sudah cukup baik. Perkenalkan, nama saya Fitriana Melani Rahayu, NIM H34180021 akan menjelaskan tentang manajemen kesehatan ternak kuda. Dapat dilihat dari video, pengecekan kondisi tubuh ternak sangat berguna karena dapat mengetahui kondisi tubuh ternak tersebut. Sebelum dilakukan pengecekan, kuda perlu diikatkan pada tempat yang aman, bersih, dan terdapat cukup cahaya. Pengecekan yang pertama yaitu pengecekan suhu tubuh. Pengecekan suhu tubuh perlu dilakukan secara rutin untuk mengetahui kisaran kondisi stabil dari ternak kuda tersebut setiap minggunya. Yang kedua yaitu pengecekan pada mata. Apabila warna mata tersebut menunjukkan warna putih, maka kuda tersebut sehat atau baik-baik saja. Apabila menunjukkan warna kekuningan, maka kuda tersebut terindikasi anemia atau mengalami masalah pada hati. Yang ketiga yaitu pengecekan pada gusi. Apabila gusi tersebut menunjukkan warna merah muda, berarti kuda tersebut sehat atau baik-baik saja. Yang keempat yaitu pembersihan kuku kuda. Sebelum pembersihan, perlu diperhatikan bagian dinding kuku kuda tersebut. Pastikan tidak ada yang retak, ada yang menonjol, atau ada bagian yang hilang. Lalu bersihkan secara hati-hati agar tidak mengenai sisi sensitif dari kuda tersebut sehingga membahayakan peternak yang sedang membersihkannya. Yang kelima yaitu memberikan vitamin atau obat, atau juga perlu diberikan obat tradisional seperti gula merah atau jahe yang dicampur dengan air hangat. Menurut Rahman dan kawan-kawan tahun 2016 yang menyatakan bahwa suhu tubuh merupakan hasil
sudah sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan untuk mengetahui kondisi tubuh ternak. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang breeding. Mari kita kenal terlebih dahulu apa itu breeding. Secara umum, breeding dapat diartikan sebagai usaha untuk mengembangbiakan hewan ternak yang bertujuan untuk menghasilkan keturunan. Namun, lebih lanjut lagi, breeding tidak hanya asal mengembangbiakan saja, namun dalam breeding terdapat berbagai unsur yang dapat kompleks dan sistematika di dalamnya, sehingga hasil akhir yang diperoleh adalah individu yang lebih baik dari generasi sebelumnya. Unsur dalam proses breeding secara umum adalah ilmu genetika, seleksi individu indukan, metode dan skema dari breeding, seleksi dan culling, dan lain-lain. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang manajemen perkawinan kuda. Hasil pengamatan yang dilakukan pada manajemen perkawinan kuda di Tomboati Stable dilakukan recording secara lengkap berupa pencatatan deteksi estrus, waktu pubertas, siklus estrus, dan tata laksana perkawinan. Pubertas atau dewasa kelamin terjadi pada umur 12-15 bulan. Deteksi estrus menggunakan testing dilakukan dengan cara mendekatkan kuda betina ke kandang kuda jantan. Lama estrus 4-6 hari dengan siklus estrus 21 hari sekali. Perkawinan kuda dilakukan pada umur 4-6 tahun. Metode perkawinan kuda dilakukan secara alami dengan menggunakan pejantan secara langsung agar terjamin keasliannya, agar ada kejelasan silsilah keturunannya. Untuk manajemen kuda, perkawinan kuda dapat dilakukan dua hal, yaitu dengan perkawinan secara langsung seperti yang dilakukan di Tomboati Stable tersebut, dan ada juga dengan perkawinan secara inseminasi buatan yang dilakukan seperti di video. Dilakukan seperti hal tersebut bisa dilihat terlebih dahulu. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Bila ada kurangnya, saya minta maaf. Saya, Khorisita Rawina, akan menjelaskan tentang manajemen limbah di peternakan kuda. Limbah peternakan umumnya meliputi kotoran yang dihasilkan dari suatu usaha peternakan, meliputi limbah padat, cair, dan gas. Sedangkan kuda merupakan hewan yang telah lama digunakan manusia untuk kepentingan manusia, baik untuk diambil kecepatannya, tenaganya, dagingnya, bahkan limbah yang dihasilkan dari kuda. Pengolahan limbah dibagi menjadi dua, yaitu kompos dan biogas. Yang pertama adalah kompos. Pengolahan kompos diawali dengan memupuk atau menyimpannya, kemudian dibalik-balikan atau diaduk. Proses pembalikan ini bertujuan untuk pematangan dan meningkatkan kualitas dari kompos tersebut. Setelah itu dikeringkan selama beberapa hari sampai kompos itu kering atau matang. Pengomposan dapat disebut juga sebagai penguraian bahan organik. Yang kedua adalah biogas. Feses dan urin dapat diolah menjadi biogas. Biogas merupakan renewable energy yang dapat dijadikan bahan bakar alternatif sebagai pengganti bahan bakar fosil seperti minyak tanah dan gas alam. Secara komersial ada dua jenis tipe digester atau instalasi, yaitu tipe terapung dan tipe kubah tetap. Penggunaan pupuk kandang selain dapat meningkatkan
aktivitas mikrobiologi di dalam tanah juga dapat memperbaiki struktur tanah. Pernyataan tersebut sesuai dengan pendapat Yuli 2010 yang menyatakan bahwa feses merupakan limbah padat yang berasal dari metabolisme ternak kuda. Feses kuda sama seperti feses-feses pada umumnya yang dapat menimbulkan pencemaran lingkungan. Maka dari itu harus diolah menjadi kompos dan biogas. Terima kasih. Nah, bagaimana menurut teman-teman penjelasan dari kelompok 8? Ada kurangnya apa enggak? Kalau ada kurangnya silahkan tulis di kolom komentar. Tulis komentar yang baik-baik, jangan komentar yang jelek. Nanti kita nggak bikin video lagi kalau komentar jelek. Oke? Jika kalian suka dengan video ini, like video ini. Jika kalian nggak suka, dislike aja. Saya dari kelompok 8. Terima kasih. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's